datang semuanya, kembali lagi bersama saya Sohibus Sobori. Kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang audiens pada media massa. Pembahasan kita terdiri dari 6 pembahasan yang terdiri dari yang pertama adalah pengertian audiens media massa, yang kedua tipe audiens, yang ketiga karakteristik audiens, yang keempat jenis-jenis audiens, yang kelima faktor adanya audiens, dan yang terakhir bentuk partisipasi audiens media massa. Kita langsung ke pembahasan yang pertama adalah pengertian audiens media massa. Secara harfiah audiens sama saja dengan khalayak. Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti pendengar radio dan atau penonton televisi. Dalam media, audiens dapat diartikan sebagai pasar dan program yang disajikan merupakan produk yang ditawarkan. Langsung masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni adalah tipe audiens. Tipe audiens terdiri dari kelompok dan audiens medium. Audiens kelompok yakni sejalan dengan suatu pengelompokan sosial yang ada, misalnya komunitas, keanggotaan, minoritas, publik, religius, atau etnis, dan dengan karakteristik sosial bersama dari tempat, kelas sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Audiens seperti itu mungkin lebih stabil sepanjang waktu dari tipe audiens yang lain. Para anggota bertahan lama, tanggap terhadap dan memiliki partisipasi tertentu dalam apa yang ditawarkan. Kelompok kepuasan terbentuk atas dasar tujuan atau kebutuhan individu tertentu dengan adanya terlepas dari media, tetapi berkaitan misalnya dengan isu politik atau sosial. Jadi suatu kebutuhan umum akan informasi atau akan kepuasan emosional dan afeksi tertentu. Dari segi komposisinya mungkin agak homogen, aktif dalam mengungkapkan permintaan yang membentuk penawaran, dan juga selektif. Akan tetapi, audiens tipe ini bukanlah kelompok sosial, tetapi kumpulan dari individu-individu yang terwujud dalam perilaku konsumen. Aktivitas dalam selektivitas rasional terungkap dalam perilaku individu. Kelompok penggemar atau budaya cita rasa terbentuk atas dasar minat dan jenis isi atau daya tarik tertentukan. Kepribadian tertentu atau cita rasa budaya atau intelektual tertentu, komposisinya akan berubah sepanjang waktu. Meski beberapa audiens seperti itu mungkin juga stabil, eksistensinya tergantung dengan isi yang ditawarkan, dan bila isi berubah, audiens pasti bubar atau membarui diri. Yang kedua, audiens medium berasal dari dan dipertahankan oleh kebiasaan atau loyalitas pada sumber media tertentu, misalnya surat kabar, majalah, saluran radio, atau televisi. Anggotanya umumnya adalah pelanggan produk media yang dibicarakan antar produk lain yang diiklankan oleh media tersebut. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yakni karakteristik audiens. Yang pertama, karakteristiknya adalah audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antara mereka. Dan yang kedua, audiens cenderung besar. Besar berarti audiens tidak hanya berada dalam suatu wilayah sasaran komunikasi massa, yang berarti berada dalam jangkauan yang luas dan tidak terukur. Yang ketiga, audiens cenderung heterogen. Heterogen berarti audiens terdiri dari beragam lapisan dan kategori sosial. Dan yang keempat, audiens cenderung anonim, yaitu tidak mengenal satu sama lain. Keseluruhan audiens media tidak bisa saling mengenal satu sama lain secara keseluruhan. Dalam pengertian yang menemukan pada semua audiens sebuah media yang jumlahnya bisa mencapai jutaan, tidak terikat satu sama lain, baik antara individu dalam audiens maupun antar komunikator dengan audiens,
sehingga sulit digerakkan untuk satu tujuan tertentu seperti pada kerumunan. Yang keenam, isolat tertutup satu sama lain, sehingga mereka dapat seperti atom-atom yang terpisah namun tetap merupakan satu kesatuan, yaitu sama-sama pengguna media massa. Yang masuk kepada pembahasan yang keempat, yakni jenis audiens. Yang pertama adalah audiens sebagai orang berkumpul. Pada dasarnya diukur sebagai agregat untuk memperhatikan presentasi media tertentu atau pada waktu tertentu, ini disebut dengan penonton. Yang kedua, audiens sebagai penonton yang berbicara, merujuk pada sekelompok orang yang digambarkan oleh komunikator dan untuk konten yang dibentuk. Yang ketiga, audiens sebagai penonton yang mengalami langsung kejadian. Penerimaan pengalaman sendiri atau dengan orang lain sebagai sebuah peristiwa interaktif dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks oleh tepat dan fitur lain. Dan yang terakhir dari jenis audiens ini adalah audiens di mana penonton yang mendengar. Dasarnya mengacu pada partisipatif pengalaman penonton. Ketika penonton terbawa dalam sebuah pertunjukan atau diaktifkan untuk berpartisipasi dari jarak jauh, berarti memberi tanggapan pada waktu yang sama. Kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yakni faktor audiens media massa. Faktor yang ada dalam segala aktivitas audiens media massa yaitu faktor individu, faktor sosial, dan faktor media. Ya, faktor individual misalnya bisa kita lihat dari jenis kelamin, umur, inteligensia, kepribadian, dan tempat atau latar belakang siklus kehidupannya. Ya, faktor sosial misalnya hubungan antar kelas sosial dengan konsumsi media, seperti status perkawinan, partisipasi kerja, mobilitas sosial, dan ukuran potensial interaksi. Faktor-faktor sosial tersebut kemudian akan menentukan bagaimana kebutuhan orientasi media. Kondisi pembahasan yang terakhir yakni bentuk partisipasi audiens di media online. Partisipasi audiens terhadap konten di media massa online yakni adalah voter atau voting. Salah satu interaksi paling mudah bagi audiens untuk berpartisipasi di suatu media, menggunakan isu yang sedang populer dan peluang partisipasi publik yang lebih besar. Voting biasanya tidak membuka identitas partisipan. Sumber suara seringkali tidak ditampilkan. Yang kedua, like atau like. Setelah populer via Facebook, tombol like bisa jadi bentuk pernyataan audiens dengan sekali klik, tergantung fitur yang tersedia. Like juga bisa jadi tidak anonim. Audiens bisa melihat siapa saja yang suka dengan pernyataan positif dan memilih tidak.